Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Diah Ayu Rawati, Indah Nuraini, Fatimah Nurul Mufidah, Intan Rarasanti, dan Leni Suwanti. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami pada topik 2, elaborasi pemahaman pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Di dalam jurnal yang sudah kami baca, yang ditulis oleh Setiawati dan kawan-kawan pada tahun 2023, pengertian understanding by design merupakan desain pembelajaran yang bertujuan membentuk pemahaman yang meliputi 6 aspek, yaitu menjelaskan, menginterpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengetahuan diri. UPD diterapkan sebagai alternatif solusi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan cara mensinkronkan tujuan, langkah, dan evaluasi pembelajaran. Tahap pembelajaran UPD sendiri terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, menentukan bukti belajar yang dapat diterima. Dan yang ketiga, merancang instruksi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Adapun perbandingan antara pemahaman dengan hasil final kelompok dan jurnal yang telah kami baca, yaitu pemahaman tentang prinsip UPD yang kami miliki sebelumnya sejalan dengan pemaparan dari kelompok lain dan jurnal yang kami baca tentang UPD, di mana UPD ini merupakan sebuah prinsip dalam merancang kurikulum dengan alur mundur atau backward design. Perancangan kurikulum dengan prinsip UPD terdiri atas 3 tahapan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi hasil yang diinginkan atau menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan bukti belajar yang dapat diterima atau menentukan asesmen. Yang ketiga adalah merancang instruksi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan atau merancang kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, ulasan singkat tentang UPD merupakan desain pembelajaran yang terstruktur yang dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran secara menyeluruh. Dalam merancang pembelajaran UPD ada 3 tahap, yaitu yang pertama, mengidentifikasi hasil yang diinginkan, yang kedua, menentukan bukti penilaian, yang ketiga, merencanakan pembelajaran. Tahap yang pertama yaitu mengidentifikasi hasil yang diinginkan, di mana pendidik harus yang pertama menetapkan tujuan pembelajaran, yang kedua mengidentifikasi apa yang harus dipahami oleh siswa, yang ketiga pertanyaan penting atau pemantik yang dapat mendorong inquiry pemahaman dan transfer pembelajaran. Tahap yang kedua yaitu menentukan bukti penilaian. Yang pertama, menetapkan tugas kinerja siswa untuk membuktikan siswa dapat memahami materi yang diajarkan. Yang kedua, menetapkan alat untuk mengukur pencapaian siswa sesuai dengan kriteria. Yang ketiga, bukti penilaian dapat berupa kuis, tes, observasi, dan lain-lain. Tahap yang terakhir yaitu tahap yang ketiga, merencanakan pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, dalam merencanakan pembelajaran perlu untuk memperhatikan where to. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.